Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bi sirri khurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muklati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi ar-rahmanu yaqbalu wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liyakulu min thamarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhu an-nahara fa idza hum mudlimun wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim las-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المصحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq afala ya'qilun. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولكم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wannadu min dunillahi aliyatan la'allahum yansurun. La yastaghfiruna nasrahum wa hum lahum munzarun. Wa la yahzunhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yarau Sadaqallahul azim. Surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm, pada suatu hari nanti, nahtimu, kami khotamkan, kami tutup, ala afwahihim, atas mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara adalah tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan. Jadi suatu hari akan ditutup mulut kita, dan yang berbicara adalah tangan kita, dan yang menjadi saksi adalah kaki kita. Kalau kita tidak diberi petunjuk oleh Allah, sekarang pun sudah terjadi. Apa itu? Mulut memang tidak berbicara, namun yang berbicara adalah tangan kita. Maksudnya, dengan teknologi yang canggih sekarang, jarang mulut kita yang berbicara, namun jempol kita yang berbicara, atau telunjuk kita yang berbicara. Apa alatnya? Namanya HP. Jadi yang berbicara sekarang bukan mulut, tapi tangan kita. Berarti dengan tidak langsung yang bergosip, yang berghibah, yang berfitnah bukan mulut lagi, tapi tangan kita. Hati-hati, gak usah nunggu besok di hari kiamat. Sekarang pun sudah terjadi kiamat-kiamat. Hancurnya mata hati kita, tertutupnya mata hati kita, itu bentuk kiamat yang kita hadapi. Khotam, tertutup. Di Al-Baqarah juga dijelaskan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Jadi tertutupnya mata hati sudah mulai. Itu bentuk kiamat-kiamat kecil. Kalau besok kiamat besar, yang seharusnya mulut kita yang berbicara sudah tidak bisa, tidak berdaya kita sudah. Dengan saksi-saksi para malaikat, dengan bukti-bukti video kehidupan kita tidak bisa membantahnya lagi. Cuma tangan, alat tubuh semua, panca indera semua yang akan berbicara. Bahkan di sebuah riwayat, bulu-bulu yang akan berbicara, menjadi saksi. Bukan cuma kaki kita yang akan menjadi saksi, bukan. Itu cuma lambang saja. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maksudnya, dimanapun kita bertempat tinggal, tempat tinggal kita itu yang akan menjadi saksi perjalanan hidup kita. Kita tinggal di Malang, bermanfaat dan kita hidup di luar kota, bermanfaat tidak. Itu yang menjadi ukuran kita ini bisa selamat atau tidak. Bermanfaatlah terhadap diri dan juga orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kita, bangsa manusia, adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Walau nasya'u, dan jikalau kami, kata Allah, berkehendak, latomasna ala a'yunihim,
akan kami angkat penglihatan mereka. Penglihatannya apa? Penglihatan mata hati mereka. Fastabiqus sirat, pastilah mereka akan mencari berlomba-lomba mencari jalan keluar. Jalan keluar kalau mata hatinya sudah tertutup, bingung orang-orang. Mencari kebenaran bingung. Sana, sini, ada petunjuk dari orang di sana loh. Didatangi. Sana loh, didatangi. Karena prasangka mata hatinya udah diangkat oleh Allah, tidak bisa melihat kebenaran, padahal yang dicari kebenaran. Cari jalan dari permasalahan hidupnya yang dia hadapi. Bingung orang suatu saat kalau mata hatinya sudah ditutup, bingungnya karena fitrahnya manusia adalah ketergantungan kepada penciptanya. Kalau sudah yang dicipta, bentuk penglihatan kita, mata hati kita yang dicipta oleh Allah diangkat oleh Allah, dihapuskan oleh Allah kalau Allah berkehendak. Dihapus ala a'yunihim, penglihatan kita, mata kita dihapus, mata hatinya yang dihapus oleh Allah. Tidak bisa mereka melihat. Fa'anna yubsirun, bagaimana mereka mau melihat kalau oleh Allah penglihatannya sudah diangkat, sudah dihapus oleh Allah, buta ya. Jadi kebanyakan orang yang kalau hatinya sudah ditutup oleh Allah, pastinya panca inderanya akan berpengaruh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim juga, wa ala absarihim juga. Pendengarannya, penglihatannya akan mati. Walau nasya, jikalau Allah berkehendak. Walau nasya, dan juga jikalau Allah berkehendak, lamasahnahum ala makanatihim, semua bentuk panca indera kita, tubuh kita, di tempat kita berada sekarang, bisa Allah merubahnya. Pamastata'u, maka mereka tidak punya kekuatan. Kok bisa? Iya, saraf-sarafnya sudah diambil sama Allah, sudah diputus oleh Allah. Lemes kita. Yang seharusnya kaki buat berjalan, tidak bisa lagi kita berjalan. Tangan kita membantu kita dalam pekerjaan sudah tidak bisa lagi karena lemes. Bisa Allah merubahnya? Bisa. Sangat bisa. Amastato'u mudiyaw wala yarjim. Maka Allah kalau sudah dirubah sama Allah, saraf-sarafnya diputus oleh Allah, terjadilah stroke, terjadilah hilang ingatan, rusak saraf-saraf kita, rusak sel-sel kita, rusak. Pamastata'u mudiyan, maka kita sebagai makhluknya tidak akan bisa berjalan dan berbuat apapun. Walau nasya, kalau Allah berkehendak. Wala yarji'un, dan pasti mereka yang sudah ditutup mata hatinya oleh Allah, ditutup penglihatan hatinya oleh Allah, pendengaran hatinya juga ditutup oleh Allah, wala yarji'un, mereka mustahil bisa kembali kepada Allah. Kembali kepada siapa? Sebangsanya. Kembali kepada siapa? Sejenisnya. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita mempertuhankan Allah yang Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang, pastilah kita, perbuatan kita, perkataan kita, hati kita akan berbuat kasih dan sayang. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak sadari, bahkan kita jauh
dari mempertuhankan Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Bahkan kita lebih mempertuhankan hawa nafsu kita yang kecenderungannya adalah ajakan dari setan. Kalau setan sudah mengajak, kita mengikuti, berarti kita golongannya setan. Kalau kita golongannya setan, mempertuhankan hawa nafsu kita, mempertuhankan setanur rajim, pastilah kita tidak akan bisa kembali kepada Allah, wala yarji'un, dan kita tidak akan bisa kembali. Jikalau Allah berkehendak. Jikalau yang pertama, kalau Allah sudah menghapus penglihatannya, orang baru berlomba-lomba cari jalan keluarnya. Padahal jalannya kemarin besar, padahal jalannya kemarin lurus, enak buat jalan, namun karena kelalaian kita, keterlenaan kita, akhirnya penglihatan kita, mata hati kita oleh Allah ditutup. Baru setelah ditutup, baru kita mencari jalan. Gimana kita mau mencari jalan sedangkan mata kita sudah tidak bisa melihat? Walau nasya, dan yang berkehendak yang kedua, bisa Allah itu merubah bentuk-bentuk tubuh kita, saraf-saraf kita dirusak sama Allah, bisa Allah itu. Kemudian akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, lemas, hanya bisa tidur, menunggu kematian. Namun parahnya lagi, tatkala kita menunggu kematian, tatkala mati, kita tidak bisa kembali kepada Allah, bahkan kembali kepada golongannya yang dia ikuti, yaitu hawa nafsunya. Kalau sudah tidak bisa kembali kepada Allah, pastinya kita akan nyasar. A'udzubillah min dzalik. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq. Dan siapa orang yang umurnya oleh Allah dipanjangkan, fil khalqi, maka mereka suatu saat akan kembali ke asal mereka. Maksudnya, kalau kita dipanjangkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah, pasti kita akan kembali pada awal permulaan kita diciptakan. Dari kecil kita butuh orang tua, kita dimandikan orang tua, kita makan disuapi orang tua, berpakaian juga dipakaikan oleh orang tua. Ketergantungan kita kepada orang tua. Tatkala kita dewasa, menuju tingkat kejayaan kita, kesempurnaan kita dalam berpikir dan berusaha, kita bisa hidup mandiri. Namun tatkala kita sudah mau kembali ke tua, kembali kepada awal penciptaan kita masih akan ketergantungan kita pada orang lain. Ya, nanti kalau kita punya orang tua yang sudah berumur, suatu saat mereka juga tenaganya akan lemah, daya ingatnya juga akan menurun, persis kita waktu kita masih kecil. Dan ketergantungan pada sekitarnya, pasti kita sebagai anaknya, kita harus berbakti kepada mereka. Karena mereka, tatkala kita masih kecil, kita tergantung kepada mereka. Tatkala kita sudah dewasa dan mereka sudah sepuh, sudah tua, ketergantungan mereka pada anak-anaknya. Afala yaqilun, apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak punya akal? Sudah ada buktinya, banyak buktinya sudah. Kadang anak-anak dari orang tuanya sudah sukses, kaya raya,
orang tuanya tidak dirawat oleh anak-anaknya, bahkan ditaruh di panti jompo. Karena kenapa kok terjadi seperti itu? Karena Allah sudah menutup mata hatinya. Anaknya sukses, kaya raya, orang tuanya dititipkan di panti jompo. Padahal di masa tua mereka itulah seharusnya kita betul-betul berbakti kepada mereka. Wa ma 'allamnahu syi'rah, dan kami tidak ajarkan kepadamu ya Muhammad sihir. Wa ma yambaghilah, dan juga tidak ada gunanya sihir itu bagi engkau ya Muhammad. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu illa dzikru, sebagai pengingat kita, wa qur'anun mubin, dan juga Al-Qur'an yang mubin, yang nyata, yang ada di lauhul mahfuz. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan bukan sebagai syair, bukan sebuah lagu, namun Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad illa dzikrun, sebagai wasilah untuk mengingat Allah. Wa Qur'anun mubin, dan juga Al-Qur'anun mubin, Al-Qur'an yang berada di lauhul mahfuz, yang mencatat semua perjalanan hidup kita, mulai dari semenjak kita dilahirkan sampai kita nanti meninggal dunia. Diingatkan oleh Allah dengan melalui Al-Qur'an, agar kita ingat bahwa besok amal-amal kita sudah dicatat, mulai awal kita balik sampai nanti kita meninggal dunia dicatat. Takdir kita sudah diatur oleh Allah. Catatan itu namanya, kitab itu namanya Al-Qur'anum mubin. Sebagai apa Al-Qur'anul mubin? Sebagai pengingat, mengingatkan kita bahwa besok ada hari pembalasan. Liundir, karena untuk mengingatkan. Siapa liundir ini? Mundirnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Mangkana hayyan, sebagai pengingat bagi siapa? Mangkana hayyan, bagi orang-orang yang hidup. Apanya yang hidup? Mata hatinya. Kalau mata hatinya sudah mati, Al-Qur'an ini tidak bisa jadi mundir, jadi pengingat, gak bisa. Jadi pengingat bagi manusia mangkana hayyan, manusia yang masih hidup. Apanya yang hidup? Mata hatinya. Wa yahiqqul qaulu, dan jadi hak kebenaran qaul, peringatan-peringatannya Allah, azab-azabnya Allah yang Allah janjikan kepada siapa? Alal kafirin, kepada orang kafir. Jadi kalau kita masih hidup, mata hati kita masih hidup, pastilah kita masih bisa menerima peringatan-peringatannya Allah, agar kita selalu mawas diri, kita selalu menjaga diri kita dari kemaksiatan, dari yang dilarang oleh Allah kita jauhi, karena besok azabnya Allah itu hak. An-naru hak, al-jannatul hak, jadi hak semua. Jannah itu hak, benar, neraka juga hak, juga benar. Kalau kita amanu wa amilus sholihah, pastilah kita akan dimasukkan oleh Allah melalui rahmatnya ke dalam surganya.
Namun sebaliknya, apabila kita tidak mengindahkan peringatannya Allah, pastilah kita oleh Allah akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, dihidupkan mata hati kita oleh Allah, sehingga kita, kuping kita, mata kita bisa mendengarkan, bisa melihat peringatan-peringatannya Allah melalui ayat-ayatnya Allah berupa Al-Quran. Al-Quran yang berbentuk qauliyah dan juga Al-Quran yang berbentuk kauniyah. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin.